Bismillahirrahmanirrahim. Menabak dakwah tauhid dan sunnah. Amma ba'du. Ayuhal ikhwah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian kita Hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada hadis yang ke-39. Sebelum kita bacakan faidah-faidah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita bacakan hadisnya terlebih dahulu untuk mengingatkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata muallif al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, al-haditsu tasi'u wa thalathun, hadis yang ke-39. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untukku, memanfaatkan umatku karena beberapa hal. Yang pertama al-khata', karena kesalahan, wan nisyan, karena lupa, dan apa-apa yang dipaksakan karenanya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita jelaskan bahwasanya hadis ini adalah dinilai sebagian ulama sebagai hadis yang dhaif, akan tapi kesimpulan Al-Imam An-Nawawi, hadisnya hadis yang hasan karena di faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan a'tiq raqabah, bebaskan budak. Maka ini kafarah bagi seorang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Yang pertama harus apa? Harus membebaskan budak. Dan ini disebutkan oleh para ulama bukan pilihan, ya, harus cari dulu. Kalau enggak ada sama sekali baru ke yang kedua. Jadi bukan memilih, oh saya kayaknya kasih makan kasih makan orang miskin aja, enggak. Harus sesuai dengan urutan yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, qala la aqdir, aku enggak mampu ya Rasulullah. Karena membayar budak juga mahal ya waktu itu, sesuai dengan kalau dia cakep, kalau dia bagus badannya, semakin mahal. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sum syahrain mutatabi'ain. Kalau gitu, kalau enggak mampu beli budak untuk dibebaskan, puasa 2 bulan berturut-turut. Enggak boleh ada jeda. Ya. Puasa 2 bulan berturut-turut, enggak boleh ada jeda, harus full, bukan dicicil. Kata Nabi, mutatabi'ain, terus menerus berurutan. Kemudian dia mengatakan, la astati, kalau bahasa kita 1 bulan aja enggak mampu ya Rasulullah, gimana 60 hari atau 2 bulan. Ya, 1 bulan aja jebol istilahnya, pertahanannya enggak kuat. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, at'im sittina miskina. Kalau gitu kasih makan 60 orang miskin. Ya, kasih makan 60 orang miskin. Kemudian dia mengatakan, laisa indi, aku enggak punya uang, ya, aku enggak punya harta. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya saya itu orang paling miskin di kampung saya Rasulullah. Ya. Dia paling miskin, gimana mau ngasih 60 orang miskin, dia yang paling miskin. Kemudian fajalasa ar-rajul fa utiya bimiktalin fihi tamar au fihi tamar. Kemudian orang itu duduk, kemudian dia dipanggil, diberikan dia
sebuah tempat yang isinya apa? Isinya kurma. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khudz hadza tasaddaq bihi." Ambil ini kurma ini, bersedekah dengannya. Bayar kafarah pakai ini, maksudnya dikasih. Artinya boleh kita, misalkan ada yang membayar kafarah, dibayarkan oleh orang lain. Kemudian, ya Rasulullah, a'ala afqar minni, apakah yang lebih fakir dari aku yang aku kasih, katanya. Wallah ma tabayyana ma baina li bintaiha ahla baitin afqar minni. Enggak ada yang di sekitarku yang lebih fakir dari aku. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabahu thumma qala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa sampai kelihatan, sampai mulutnya terbuka. Akhirnya apa? Ketawa. Ya, dengan apa? Dengan keadaan orang semacam ini. Kemudian apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Atim ahla. Dia udah bawa, kasih makan keluargamu. Ya, apa jadi syahidnya di sini? Bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tetap mewajibkan orang ini membayar kafarah. Ya, meskipun dia apa? Meskipun dia tahu bahwa enggak boleh menggauli istri di siang hari di bulan Ramadan, akan tapi begitulah lembutnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya agama Islam itu ada rukhsah. Ya, enggak mampu dengan begini, selanjutnya yang kedua enggak mampu lagi, selanjutnya penuh rukhsah, ya, keringanan dari syariat kita semuanya. Kemudian yang keenam contohnya adalah rajulun zana yahsabu anna zina halal. Ada seorang berzina, dia menganggap bahwasanya zina itu halal. Ada yang kayak gini para jamaah? Di sini Syekh menyebutkan ada orang menganggap bahwasanya zina itu halal. Li'annahu 'asha fi ghairi baladil Islam, karena dia hidup di bukan negara Islam. Wa huwa haditsu ahdin bil Islam, dan dia baru masuk Islam. Artinya dia belum banyak ilmunya. Fala hadda alaih, maka dia enggak dihukum, enggak dirajam atau kan enggak dicambuk. Li'annahu jahil, karena dia bodoh, dia enggak ngerti, baru masuk Islam dan hidup di negara bukan negara Islam. Walakin law qala rajulun 'asha bainal muslimin, akan tapi kalau seandainya orang yang mengatakan demikian, dia hidup di tengah-tengah kaum muslimin, innahu la yadri anna zina haram, dia mengatakan saya enggak tahu zina itu haram. Apalagi zaman sekarang, zaman yang sudah tersebar media-media untuk belajar, untuk mengetahui, fa innahu la yaqbal qawlahu, enggak diterima ucapannya, wa yuqamu 'alail had, dia ditegakkan had. Kalau dia belum menikah maka dicambuk, kalau dia sudah menikah maka dirajam. Kalau hukum Islamnya demikian. Kemudian contoh yang selanjutnya, rajulun zana wa huwa ya'lam anna zina haram. Seorang berzina tapi dia tahu bahwa zina itu haram. Lakin la yadri anna zani al-muhsin alaihi ar-rajm. Akan tapi dia enggak tahu bahwa yang sudah menikah itu kalau berzina itu dirajam. Akan tapi dia tahu itu enggak boleh. Wa qala innahu law alima anna alaihi ar-rajm ma zana. Dia mengatakan kalau saya tahu kalau saya berzina dirajam, saya enggak akan berzina, katanya. Tapi dia tahu itu haram, fa innahu yurjam, dia dirajam. Sebagaimana kasus yang tadi, yang orang di bulan Ramadan dia tahu itu haram berhubungan suami istri siang hari, tapi dia enggak tahu harus bayar kafarah, dia tetap bayar kafarah. Idzan al-jahl bima yartabitu 'ala al-fi'li laysa bi'udhr. Tidak mengetahui tentang
apa balasan atau apa hukum bagi seorang itu tetap tidak mendapatkan uzur kalau dia tahu itu enggak boleh. Innamal uzur idza jahilal hukum. Uzur itu diberikan bagi seorang yang enggak tahu hukumnya. Kemudian fa idza qala, apabila ada orang mengatakan, misal akhar disebutkan yang keberapa ini? Yang ke-8 ya. Contoh yang ke-8, rajulun ukriha ala qatli insanin wa qala lahu mukrihu imma an taqtul fulanan aw aqtuluk. Seorang dipaksa untuk membunuh orang lain. Seseorang dipaksa untuk membunuh orang lain. Kemudian orang yang memaksa itu mengatakan, kalau kau enggak bunuh dia, aku akan bunuh kamu. Kira-kira dibunuh apa enggak? Silakan, siapa yang mau jawab? Ini dipaksa, Pak. Ya. Siapa yang mau jawab, Pak? Dibunuh apa enggak? Angkat tangan, Pak. Ada orang mengatakan, Bapak kalau enggak bunuh dia, saya bunuh Bapak. Kira-kira Bapak bunuh apa enggak? Angkat tangan, Pak. Hah? Pak, angkat tangan, Pak. Tadi kan kaidahnya udah dikasih tahu. Kalau salah, lupa, atau dipaksa, nggak dapat dosa. Silakan. Bapak mau jawab? Baik. Wa huwa yaqdir an yuqtalahu faqatalahu, dan dia mampu untuk membunuh orang itu. Misalkan dia diberikan pistol atau dia punya pedang, misalkan untuk menebasnya. Bukan enggak mampu, maksudnya dia dipaksa kemudian dia mampu untuk membunuh orang tersebut, kemudian faqatalahu. Kalau enggak ada yang mau menjawab, kita bacakan apa jawaban oleh syekhnya. Kemudian dia membunuhnya, fa innal qatilul makruh yuqtal. Pembunuh yang dipaksa tadi tetap dibunuh. Qisas. Kalau dalam hukum Islam, meskipun apa? Dipaksa. Ini kasus yang lagi viral ya kan, dipaksa bunuh. Ini pembunuh apa enggak gitu loh. Ya, dia mampu untuk membunuh. Lianna haqqal adami la yu'zar fihi bil ikrah. Karena hak sesama manusia tidak diberikan uzur kalaupun dia dipaksa. Seperti tadi kita contohkan orang yang menghilangkan motor orang. Dosanya mah mungkin enggak dosa, tapi apa? Wajib mengganti. Bisa mengganti orang udah mati hidup lagi kan enggak bisa. Ya. Artinya apa? Artinya kalau kita dipaksa untuk bunuh orang, kita enggak boleh, Pak. Enggak boleh membunuh. Ya. Kalau kita dibunuh, urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qala, kalau ada orang mengatakan, ana a'lam annani idza lam aqtulir rajul qatalani. Saya tahu kalau saya enggak bunuh dia, saya yang akan dibunuh katanya. Kan biasanya seperti itu. Diancam, kalau enggak bunuh, saya bunuh kamu. Fanaqul, maka kita katakan, kata Syekh, hal lakal haq an tabqi nafsaka bi ihlaqi ghairik. Apakah kamu punya hak membiarkan dirimu hidup dengan membunuh orang? Kita enggak ada hak. Ya, kita enggak ada apa kewenangan untuk demikian. Laisa laka haqqun, kamu enggak punya hak. Tetap saja. Dan bisa jadi itu hanya apa? Itu hanya ketakutan kita saja. Diancam kalau enggak bunuh, saya bunuh. Mungkin kita enggak dibunuh juga gitu. Ya. Kalaupun kita dibunuh, maka itu adalah apa tadi sekali lagi? Itu adalah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bunuh dia, nanti kita berurusan dengan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang dipaksa, baik yang memaksa ataupun yang dipaksa, kalau dia bunuh, dia apa? Di qisas. Enggak mendapatkan uzur karena dia dipaksa tersebut. Kemudian selanjutnya, misal yang ke-8, 9. Ja'a rajulun qawiyyun syadid. Ada seorang datang, seorang itu kuat
kemudian dia memiliki pengaruh yang luar biasa. Wa akhadha syakhsan balighan aqilan, kemudian dia mengambil seseorang yang sudah balik, yang juga berakal. Wa amsaka bihi wa daraba bihi insanan hatta mata madrub, kemudian dia pukul pakai orang yang kuat tadi, orang ketiga mati, atau dia disuruh, atau dia dilempar mungkin, ataupun yang semisalnya, kemudian dia mati. Fa innal madrub bihi la yadman li'annahu laysa lahu tasarruf. Orang kuat menenteng kita misalkan, kemudian dilempar ke orang ketiga mati. Berbeda kasus dengan yang tadi. Kalau tadi kita yang bunuh dia, kalau tadi kita yang dilempar, mungkin kita kuat dan yang semisalnya, kemudian orang ketiganya lemah kemudian mati, maka kata Syekh, kita enggak mendapatkan dosa dan enggak dibunuh, karena kita enggak ada kekuatan. Kita dilempar saja pakai badan kita, mungkin badan kita kuat dan semisalnya, tapi yang bertanggung jawab adalah siapa? Yang melempar kita tadi itu. Ya, kita hanya semacam benda saja dilempar, mungkin kena kepala kita, kemudian dia punya sakit apa, kemudian kena, misalkan satu kali kena langsung mati misalkan. Maka ini contoh-contoh yang disebutkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullahu taala. Itu dia para jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini disebutkan juga oleh Syekh beberapa contoh ya. Sampai akhir faedahnya itu adalah contoh aplikasi dari apa-apa yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari ketiga perkara, apakah itu salah atau lupa ataupun dipaksa. Sebagai catatan yang penting yang perlu kita sampaikan bahwa tadi jika berkaitan dengan haknya Allah, maka dia dimaafkan. Apabila dia berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ada dua. Kalau dosanya, maka dia tidak berdosa. Tapi kalau dia berkaitan dengan hak manusia, wajib dikembalikan kalau dia rusak, atau wajib dia minta keridhaan dari orang tersebut. Maka ini dapat kita sampaikan para jemaah, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Apabila ada yang benar maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada yang salah maka itu murni dari kekurangan ilmu ana pribadi. Allah Subhanahu wa taala terbebaskan dari segala macam kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.